Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Farida dari jurusan Teknologi Laboratorium Medis kelas 2A. Jadi di sini saya akan membuat video penjelasan tentang morfologi, siklus hidup, faktor atau penyakit yang disebabkan oleh hewan dan bagaimana cara mendiagnosisnya. Berikut video penjelasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan morfologi dari nyamuk. Morfologi nyamuk memiliki 3 bagian utama, yaitu ada kepala, toraks, dan abdomen. Yang pertama ada kepala, yaitu memiliki sepasang mata majemuk besar, dilengkapi antena yang berfungsi sebagai organ sensorik. Kemudian ada proboscis panjang pada betina untuk menghisap darah, lebih pendek daripada jantan untuk menghisap nektar. Yang kedua ada toraks, yaitu bagian tengah tubuh dengan 3 segmen masing-masing dengan sepanjang kaki panjang dan ramping. Memiliki sepasang sayap utama dan sepasang halter untuk keseimbangan, yaitu dilapisi dengan sisik halus dengan pola spesifik untuk setiap spesies. Dan yang ketiga ada abdomen, yaitu terdiri dari 10 segmen fleksibel memungkinkan perut membesar saat menghisap darah. Betina memiliki struktur khusus untuk menyimpan dan melepaskan telur dan dilapisi sisik halus dengan pola spesifik. Nyamuk memiliki kaki panjang dan ramping yang dilengkapi dengan cakar dan bantalan untuk membantu mereka hinggap di berbagai permukaan. Siklus hidup nyamuk terdiri dari 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Telur, nyamuk betina meletakkan telur di permukaan air yang tenang. Telur menetas dalam 24-48 jam. Dan yang kedua ada larva, yaitu larva atau jentik-jentik hidup di air melewati 4 instar. Mereka makan mikroorganisme dan bahkan organik, dan bernapas melalui sifon di permukaan air. Tahap larva berlangsung 7-14 hari. Dan yang ketiga ada pupa, yaitu adalah tahap transisi di mana nyamuk berkembang menjadi bentuk dewasa, dan pupa tetap hidup di air, tidak makan, dan bernafas melalui tabung trompet. Dan tahap pupa itu berlangsung sampai 1-4 hari. Dan yang keempat ada dewasa, yaitu nyamuk dewasa yang muncul dari pupa, mengeringkan sayap, dan bersiap untuk terbang. Jantan mencari betina untuk kawin, sedangkan betina mencari darah untuk mengembangkan telur. Dan siklus hidup nyamuk dewasa yaitu bisa berlangsung beberapa minggu hingga beberapa bulan, tergantung kondisi lingkungan. Faktor untuk beberapa penyakit yang berbahaya bagi manusia. Yang pertama ada malaria, yaitu disebabkan oleh parasit Plasmodium ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Gejala, demam, menggigil, sakit kepala, dan anemia. Dan yang kedua ada demam berdarah Dengue atau DBD yang disebabkan oleh virus Dengue ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Gejala, demam tinggi, nyeri, sendi, dan otot ruam pendarahan. Dan yang ketiga ada chikungunya, yaitu disebabkan oleh virus chikungunya ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Gejalanya demam, mendadak, nyeri sendi parah, dan sakit kepala ruam. Dan yang terakhir ada Zika, yaitu disebabkan oleh virus Zika ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Gejalanya yaitu demam ringan, ruam, nyeri sendi, konjungtivitis, dapat menyebabkan cacat lahir jika terjadi pada wanita hamil. Diagnosis nyamuk biasanya melibatkan identifikasi spesies untuk memahami potensi penyebaran penyakit. Berikut adalah langkah-langkah singkatnya. Yang pertama, pengambilan sampel atau menggunakan perangkap nyamuk untuk mengumpulkan larva dan pupa dari air. Dan yang kedua ada identifikasi morfologi, yaitu mengamati karakteristik fisik nyamuk dewasa, larva, atau pupa dengan mikroskop. Kemudian, menggunakan kunci identifikasi untuk menentukan spesies berdasarkan ciri morfologis. Yang ketiga, ada teknik molekuler, yaitu menggunakan PCR atau polymerase chain reaction untuk mendeteksi DNA spesifik dari spesies nyamuk atau patogen yang mereka bawa. Sequencing DNA untuk analisis genetik yang lebih mendalam. Dan yang keempat adalah metode serologi, yaitu menggunakan ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay untuk mendeteksi antigen atau antibodi yang spesifik dalam nyamuk untuk terinfeksi patogen. Yang kelima ada observasi pelaku, yaitu mengamati pola makan, waktu aktivitas, dan preferensi tempat berkembang biak. Dan yang keenam ada geospasial, menggunakan data GIS untuk memetakan distribusi nyamuk dan mengidentifikasi habitat potensial. Metode ini membantu mengidentifikasi spesies nyamuk secara akurat dan memahami risiko penyebaran penyakit yang terkait. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf apabila ada salah penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.